Hari ini kami akan melakukan uji kandungan bioaktif yang terkandung pada ekstrak lamun and halus acroides. Halo teman-teman, pada praktikum kali ini kita akan menguji kandungan senyawa bioaktif pada ekstrak daun lamun and halus acroides. Sebelum itu, daun lamun telah kita bersihkan menggunakan air tawar, lalu dikeringkan pada suhu ruangan selama 4 hari. Setelah itu kita blender hingga halus. Tapi mengapa senyawa bioaktif dan apa itu senyawa bioaktif? Jadi, apa itu senyawa bioaktif? Nah, ada banyak definisi terkait dengan senyawa bioaktif menurut para ahli. Menurut Rohib et al. Tahun 2019, dikatakan bahwa senyawa bioaktif merupakan suatu senyawa yang dapat menghasilkan efek fisiologi positif dan memiliki nilai gizi dasar dari suatu pangan. Sedangkan Safe et al. 2020 mengatakan bahwa kandungan senyawa bioaktif merupakan kandungan senyawa fitokimia yang dihasilkan dari efek metabolisme sekunder yang dilakukan oleh suatu biota. Pemanfaatan dari senyawa metabolit sekunder pada organisme salah satunya sebagai antioksidan. Senyawa metabolit sekunder ini ada flavonoid, fenolit, tonin, dan antosianin yang terdapat pada suatu tanaman menjadi aktivitas antioksidan menurut Halmalia et al. 2019. Menurut Agusman et al. 2022, senyawa aktif biologis ini merupakan senyawa bioaktif diantaranya ada alkaloid, flavonoid, terpenoid, tanin, dan saponin. Praktikum ini menggunakan metode screening fitokimia dengan maksud untuk mengetahui apakah ada kandungan senyawa bioaktif pada daun lamun and halus acroides seperti flavonoid, steroid, tritepenoid, saponin, dan tanin. Sekarang waktunya kita praktikum. Sebelum kita maserasi, perlu kalian ketahui teman-teman, ini untuk ekstrak dari lamunnya kita harus timbang sebanyak 3 gram. Nanti kemudian akan dilarutkan dengan metanol. Nah, teman-teman tahu nggak kira-kira kenapa sih kita harus menggunakan larutan metanol bukan yang lain? Jawabannya adalah Beberapa penelitian mengatakan bahwa metanol ini memang kerap sering dijadikan sebagai untuk mengikat senyawa organik dari bahan alam. Dan beberapa senyawa yang mampu diikat oleh si metanol ini, salah satunya ada antonin, tanin, terpenoid, saponin, dan lain sebagainya. Nah, ini dia sudah didapatkan 3 gram ekstrak dari and halus acroides. Jadi ekstrak kasar tadi sudah ditimbang seberat 3 gram. Kemudian kita akan larutkan menggunakan pelarut metanol bis sebanyak 30 ml. Teman-teman tahu nggak, maserasi tunggal ini ialah salah satu metode dari ekstraksi sederhana yang mampu menghasilkan nilai rendaman yang tinggi menurut Akerina dan Anggari 2021. Nah, sekarang kita sedang menuangkan metanol ke dalam gelas ukur. Nah, seperti yang sudah disampaikan oleh Gia tadi, kita memerlukan sebanyak 30 ml larutan metanol. Sekarang kita masukkan ekstrak daun lamun and halus acroides ke dalam gelas ini untuk nantinya kita aduk merata bersama larutan metanol. Kita larutkan dengan 20 ml. Sampai Merata aja. Baik, setelah dilakukan maserasi selama 1 jam, selanjutnya kita akan melakukan penyaringan dengan menggunakan kertas penyaring. Sebelum menyaring, kita harus lipat kertasnya menjadi seperti ini. Lalu kita masukkan ke sini. Nah, setelah 1 jam akan terbentuk cairan ekstrak daun lamun and halus acroides. Larutan metanol yang digunakan dapat menarik kandungan senyawa bioaktif yang ada pada jaringan lamun. Karena larutan metanol bersifat polar dan dapat menarik komponen polar lainnya seperti kandungan senyawa bioaktif. Kira-kira apa ya itu polar dan non-polar? Nah, apa itu senyawa polar? Senyawa polar merupakan senyawa yang terbentuk akibat adanya suatu ikatan elektron pada unsur-unsurnya. Hal ini terjadi karena unsur perikatan tersebut memiliki nilai keelektronegativitas yang berbeda. Adapun ciri-ciri dari senyawa polar itu sendiri yaitu yang pertama, dapat larut dalam air dan juga senyawa polar lainnya,
memiliki pasangan kutub negatif dan juga positif, kemudian memiliki pasangan elektron bebas, serta memiliki nilai keelektronnegatifan. Adapun contoh dari senyawa polar ini sendiri yaitu yang pertama ada air, alkohol, asam klorida, fosforus triklorida, serta dinitrogen pentaoksida. Baiklah, selanjutnya apa itu senyawa nonpolar? Nah, senyawa nonpolar ini terbentuk akibat adanya ikatan antar senyawa-senyawa elektron yang membentuknya. Nah, hal ini terjadi karena adanya nilai elektronegativitas yang sama. Ciri-ciri dari senyawa nonpolar ini ialah pertama tidak dapat larut dalam air, lalu tidak memiliki kutub positif dan negatif, lalu juga tidak memiliki elektron bebas. Lalu contoh dari senyawa nonpolar ini ialah pertama ada minyak goreng, ada oli, bensin, hidrogen, dan nitrogen. Baiklah, ini hasil dari dilakukannya penyaringan. Setelah itu akan diletakkan 5 ml di masing-masing botol untuk dilakukan uji. Tapi sebelum itu kita memerlukan magnesium. Jadi sebelum kita gunakan, kita timbang dulu ya agar proporsinya pas. Selanjutnya kami akan melakukan tahap uji flavonoid di mana serbuk magnesium dimasukkan sebanyak 2 mg ke dalam sampel. Kira-kira teman-teman udah tahu belum flavonoid itu apa sih? Kalau belum, yuk kita simak penjelasan berikut ini. Apa itu senyawa flavonoid? Flavonoid ialah salah satu senyawa aktif yang termasuk dalam senyawa fenol terbesar dan diproduksi secara alami oleh tanaman. Flavonoid termasuk dalam senyawa nonpolar, namun dapat larut dalam pelarut polar dan semipolar. Hal ini disebabkan flavonoid memiliki golongan gula. Menurut Rahayu et al. 2015, senyawa flavonoid mampu menangkal radikal bebas serta memperbaiki sel-sel yang telah rusak. Salah satu fungsi senyawa flavonoid ialah menyerap sinar ultraviolet, mengatur pertumbuhan, mengatur fotosintesis, serta berperan sebagai antimikroba dan antivirus. Selanjutnya kita akan memasukkan 3 tetes HCl pekat ke dalam sampel. Kita akan kocok. Tunggu beberapa menit, lalu Jika menghasilkan warna merah, jingga, dan kuning, berarti berhasil menemukan senyawa flavonoid. Oke guys, sekarang kita lanjut ke tahap fitokimia. Yang pertama itu uji steroid dan triterpenoid menggunakan CH3COOH dan juga H2SO4 pekat. Pertama-tama kita akan teteskan H2SO4-nya 2 tetes ke dalam ekstrak ini. 2. Selanjutnya kita teteskan CH3COOH-nya 10 tetes. Bantu hitung ya teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kalau di roto hijau maka dia positif steroid dan merah atau ungu dia positif triterpenoid. Kita cek dulu ya. Tunggu dulu, udah tahu belum steroid dan triterpenoid itu apa? Steroid merupakan senyawa golongan lemak atau lipid yang diturunkan dari senyawa jenuh dan dikenal dengan nama siklopentana. Steroid ini merupakan senyawa bioaktif yang bersifat nonpolar dan cenderung bersifat sebagai antibakteri menurut Lembang pada tahun 2023. Kemudian steroid ini juga merupakan molekul kimia kompleks yang dapat larut dalam lemak serta memiliki cincin yang saling bertautan. Selanjutnya kita akan membahas tentang triterpenoid, yang mana menurut Anam pada tahun 2015, triterpenoid merupakan kerangka senyawa hidrokarbon yang berasal dari turunan isoprena yang secara biosintesis berasal dari golongan hidrokarbon C30 asiklik. Selanjutnya, fungsi dari triterpenoid menurut Rangit-Angin et al. 2019 jelaskan bahwa fungsi dari triterpenoid yaitu bagi tumbuhan sebagai pelindung dari predator dan juga hama. Nah, selanjutnya Randam dan juga Ramadhani
pada tahun 2016 menjelaskan bahwa manfaat dari senyawa triterpenoid yang berasal dari tumbuhan yaitu di dalam bidang medis sebagai pengobatan gangguan kulit, menstruasi, bekas dari gigitan ular. Kemudian kita tunggu selama beberapa menit. Nah, Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan uji saponin. Di mana uji saponin ini kita akan menggunakan HCl2N dan kloroform. Pertama-tama kita akan memasukkan kloroform sebanyak 5 ml. Tambah gelatin sebanyak 3 mili dan tunggu hingga 2 menit. 2 mili. Baiklah, setelah 2 menit kita campurkan pada HCl2N sebanyak 2 tetes. 3 mililiter dan NaCl sebanyak 2 miligram. Kemudian kita masukkan gelatin ke ekstrak. Nah, sekarang kita cari tahu apa itu saponin. Menurut Simareme 2014, saponin merupakan glikosida, triterpen, dan serta sterol yang dapat ditemukan terkandung dalam tumbuhan. Saponin umumnya bersifat polar. Menurut Firdian et al. 2015, saponin merupakan senyawa yang tergolong dalam senyawa fenolik, dan diduga senyawa fenolik ini mampu untuk meredam radikal bebas. Saponin ini dapat terbentuk oleh senyawa polar maupun non-polar, di mana senyawa tersebut akan membentuk misel jika dikocok. Tanin sebanyak 3 miligram. Ekstrak dentul sebanyak 3. Cek dan kita diamkan. Jika busa stabil selama 10 menit, berarti dia positif. Selanjutnya kita akan melakukan uji tanin dengan menggunakan larutan NaCl dan gelatin. Di sini saya sudah memasukkan 2 mili NaCl dan akan memasukkan 3 mili gelatin ke dalam gas ukur. Selanjutnya kita akan meletakkan 2 mili NaCl ke dalam larutan tanin. Udah lama. Selanjutnya kita akan memasukkan gelatin setelah kita memasukkan NaCl tadi. Gelatinnya itu 3 ml. Nah, kira-kira apa sih tanin itu? Yuk kita simak penjelasannya. Tanin merupakan kelompok senyawa polifenol yang memiliki berat molekul lebih dari 1000 gram per mol dan termasuk berat molekul yang cukup tinggi. Senyawa ini bereaksi jika bertemu protein dan membentuk senyawa kompleks. Menurut Putri dan Mulitias menyatakan bahwa senyawa tanin ini terdiri dari cincin benzena yang terikat pada gugus hidroksil. Tanin adalah senyawa yang ramah lingkungan dan larut dalam air serta diklasifikasikan sebagai polifenol. Selain itu, tanin memiliki gugus fenol yang bersifat keloid. Semua golongan tanin akan mudah larut jika berada di dalam air, namun kemampuan senyawa tanin untuk mendapatkan alur di dalam air lebih baik jika digunakan sebagai pelarut organik seperti aston, etanol, dan pelarut organik lainnya. Selain itu, juga dapat dilarutkan dengan air panas. Biar balance. Habis itu setelah itu ditutup lagi dan ditunggu ya berapa menit. Kalau ada endapan berarti itu berhasil mengandung tanin. Kalau ada endapan, kalau tidak ada endapan berarti kita akan coba lagi. Baiklah, dari hasil uji senyawa kandungan bioaktif dari ekstrak Enhalus acroides menunjukkan hasil positif pada steroid dengan ciri-ciri
sebanyak 3 ml. Cairannya berwarna hijau. Selanjutnya, pada tanin juga menunjukkan hasil positif dikarenakan adanya endapan pada bagian bawah. Flavonoid menunjukkan hasil negatif dikarenakan tidak berubah warna menjadi merah, kuning, atau lalu untuk saponin menunjukkan hasil negatif dikarenakan tidak adanya busa stabil selama 10 menit. Steril belum? Steril. Tuh, ini hasil R. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terlebih-terlebih saya mohon maaf. Terima kasih. Berdasarkan hasil uji lab kami pada hari ini, dari ekstrak Henhalus acroides mengandung 2 senyawa bioaktif, yaitu tanin dan steroid. Hasil praktikum kami pada hari ini. Sekian, dadah.